Shalom, selamat pagi saudara-saudari dimanapun kita berada, salam sehat bagi kita semua. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Bernard H. Pasaribu di edisi Renungan Harian Pagi untuk hari ini, Sabtu 4 September 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 10 dikatakan seperti ini. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saudara-saudari, kita pasti semua setuju bahwa hidup tidaklah gampang, ya. Hidup tidaklah mudah. Hidup kita penuh dengan lika dan liku, penuh dengan banyak pergumulan, penuh dengan masalah, bukan hanya sebatas karena ekonomi atau kesehatan, tapi hidup sebagai orang Kristiani pun di tengah-tengah negara ini, di antara banyaknya saudara-saudari kita atau yang mayoritas Muslim, dan di antara kita sesama orang Kristen pun penuh dengan perjuangan. Tidaklah gampang untuk mendapatkan apa yang kita mau dan apa yang kita inginkan. Ada begitu banyak hal yang harus kita hadapi. Dan tentu ini semua bisa membuat iman kita mengalami keguncangan, mengalami kegalauan atau ketidakpastian. Terkadang kita bisa melihat ada banyak hal yang tidak seperti yang kita harapkan. Dan tentu dalam hal yang seperti itu iman kita bertanya, apakah kita mampu melewatinya? Apakah Tuhan membiarkan semuanya ini terjadi? Nah, inilah yang juga mau diingatkan oleh firman Tuhan hari ini, supaya kita memahami bahwa hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus itu sepanjang zaman selalu harus penuh dengan perjuangan. Kalau di zaman ini kita berjuang karena begitu sulitnya kehidupan di tengah-tengah mayoritas sebagai minoritas, di tengah-tengah ekonomi yang sedang berusaha bangkit kembali, dan di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda ini, Timotius juga sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pengikut Yesus mengalami begitu banyak pergumulan. Demikian juga jemaat di Efesus yang dia layani pada saat itu. Sebagai orang muda, dia dikasih tanggung jawab yang besar oleh Paulus untuk memimpin jemaat yang sedang bertumbuh itu. Tetapi ada banyak orang-orang yang juga ingin memberikan pengaruh di tempat itu. Muncul pengajar-pengajar sesat, muncul ajaran-ajaran yang tidak baik yang diajarkan oleh para pengajar-pengajar itu, yang mempengaruhi iman dari orang-orang Kristen baru itu. Mereka menawarkan ajaran-ajaran yang berbeda dari ajaran yang diajarkan oleh para hamba-hamba Tuhan sebelumnya, yang diajarkan oleh Paulus dan yang kemudian dilanjutkan oleh Timotius. Pengajar-pengajar sesat itu mengajarkan tentang ajaran akan setan-setan, ajaran tentang melarang untuk menikah, ajaran tentang makanan haram dan halal, ajaran tentang tahyul-tahyul dan dongeng-dongeng. Sehingga jemaat yang tadinya sudah mulai mengalami pertumbuhan, sudah mendapatkan pengajaran yang sehat, pengajaran yang baik, sekarang menjadi bergumul lagi karena pikiran mereka, pemahaman mereka dikacaukan dengan ajaran-ajaran yang tidak baik itu. Sebagai seorang muda, Timotius bergumul akan hal itu. Itu sebabnya
Paulus ketika mendengar pergumulan dari Timotius itu menuliskan suratnya ini dan menyarankan, memesankan kepada dia untuk dia tetap setia di dalam pengajaran yang sehat, yang baik itu, dan tetap setia mengajarkan ajaran yang baik dan sehat itu. Kalau harus mengalami susah payah di dalam memberikan pengajaran itu, mengajarkan apa yang benar itu, dan kalau memang harus berjuang sebagai seorang hamba Tuhan dalam menghadapi pergumulan itu, itulah realita kita di tengah-tengah dunia ini sebagai seorang pengikut Kristus yang benar. Tetapi pengharapan kita di dalam letih lesu lelah kita dan perjuangan kita itu pasti tidak akan sia-sia, karena kita berjuang bersama dengan Allah yang hidup, berjuang di dalam pengharapan yang benar, berjuang untuk sesuatu yang kekal, berjuang untuk sesuatu yang tidak bisa diambil dari kita, dan itu adalah milik kita, milik setiap orang-orang yang percaya, yang setia di dalam pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat, yang membuat kita bertumbuh semakin mengenal dan semakin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah juga yang mau disampaikan kepada kita. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang militanti Kristi di dalam dunia ini. Kita tidak boleh menjadi orang-orang Kristen yang lemah, yang bermental tempe, yang sedikit aja menghadapi pergumulan langsung melempem, langsung meninggalkan Tuhan, langsung meragukan kuasa dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, baik pergumulan ekonomi, baik pergumulan kesehatan, baik pergumulan hubungan-hubungan dengan banyak orang di sekitar kita, kita harus tetap setia, tinggal di dalam pengajaran Kristus. Kita harus tetap bertumbuh di dalam pengajaran Kristus dan tetap berpengharapan kepada Kristus. Kita harus berjuang untuk boleh memenangkan setiap perjuangan, setiap pergumulan, setiap persoalan. Meski kita harus bersusah payah di dalam menghadapinya, tapi kita memiliki Tuhan yang selalu setia, menyertai, mendampingi, dan memampukan kita menghadapi apapun yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan ini. Hari ini, firman Tuhan ini kiranya juga memotivasi kita untuk menjadi pejuang-pejuang Kristen, ya, pengikut Tuhan yang tangguh, yang tidak mudah menyerang, yang tidak mudah berputus asa, tapi selalu berusaha untuk menghadapi segala pergumulan, segala persoalan, dan berbagai tantangan yang ada di sekitar kita dengan sungguh-sungguh, karena pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Pengharapan kita itu adalah pasti di dalam Tuhan yang hidup, yang telah menjadi juru selamat kita, yang telah berjuang dan memenangkan segala pergumulannya. Demikian juga kita, para pengikutnya. Karena janji Tuhan kepada kita, Dia akan selalu menyertai kita. Tuhanlah juga kiranya menyertai kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami pada hari ini. Mengingatkan kami akan hidup yang begitu susah dan harus kami perjuangkan dan kami menangkan. Oleh karena itu, biarlah dengan Roh-Mu yang kudus, Engkau selalu menyertai kami, menimbulkan dan menanamkan, membentuk mental yang kuat dan tangguh, sehingga kami menjadi pengikut Kristen, pengikut Kristus yang selalu mampu dan selalu bisa menghadapi segala pergumulan bersama dengan Tuhan yang sudah memenangkan segala pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, berkati setiap pekerjaan kami sepanjang hari ini, sembuhkan yang sakit dan pulihkan yang sedang di dalam pergumulan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus itu yang menyertai, memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja,
Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.